Praktik semacam ini banyak dilakukan pengguna media sosial, terutama di musim pemilu seperti sekarang. Kawan muda, Anda pasti sudah mengenal atau minimal pernah mendengar istilah cherry picking. Karena istilah ini pernah menjadi sangat populer di kalangan milenial dan Gen Z, setelah artis Cinta Laura menyinggung soal cherry picking ini melalui video yang diunggahnya di Instagram. Udah waktunya untuk kalian gak lagi terjerumus dalam kesesatan logika atau logical fallacy yang namanya cherry picking. Ini bahaya loh buat masa depan bangsa. Cherry picking adalah saat kita menggunakan dan memilih bukti-bukti data atau kasus yang membenarkan pandangan atau kepercayaan kita sendiri. Dan dengan sengaja mengabaikan sebagian besar dari bukti-bukti yang bertolak belakang dengan pandangan kita. Di dalam video hasil unggahannya, Cinta Laura menuturkan bahwa cherry picking merupakan kesesatan logika yang sering dilakukan para netizen. Cherry picking adalah saat kita memilih bukti, data, atau kasus yang membenarkan pandangan kita sendiri dan mengabaikan sebagian besar bukti yang bertolak belakang dengan pandangan kita, ujar Cinta Laura. Praktik semacam ini banyak dilakukan pengguna media sosial, terutama di musim pemilu seperti sekarang. Misalnya dengan memotong video tentang seseorang atau statement seseorang sesuai keinginannya dan membuang sebagian besar lainnya, sehingga ketika potongan video yang telah dipilih itu diunggah ke sosial media, akan timbul persepsi negatif terhadap orang tersebut. Padahal kalau video itu ditayangkan secara utuh, persepsi negatif itu mungkin tidak akan muncul. Istilah cherry picking berasal dari kebiasaan orang memilih buah ceri yang paling bagus dari tumpukannya sesuai keinginannya. Dan istilah ini kemudian digunakan untuk praktik memilih informasi yang hanya sesuai dengan sudut pandangnya. Praktek cherry picking ini sering kita temukan dalam kegiatan sosial politik, mulai dari retorika yang menyesatkan hingga penyajian informasi kepada publik secara sepotong-sepotong, tidak secara utuh. Cherry picking juga bisa berbentuk memotong rekam jejak seseorang, entah itu dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun gambar, untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks kampanye negatif, tindakan itu dibuat untuk membenarkan narasi yang menyudutkan seseorang. Prabowo Gibran banyak mendapat serangan kampanye negatif dengan teknik cherry picking ini. Penggalan saat Prabowo dalam keadaan marah atau berbicara dengan nada tinggi pada suatu pidato di masa lalu diposting lagi di media sosial. Untuk apa penggalan itu diambil? Ya, untuk membangun narasi negatif tentang Prabowo yang dikesankan pemarah dan emosional. Banyak penggalan semacam itu diambil dari pidato kampanye Prabowo pada 2014 dan 2019. Kemudian diposting lagi di musim Pilpres sekarang ini, sehingga mengesankan baru terjadi. Itu salah satu contoh tentang tindakan cherry picking dengan memotong rekam jejak seseorang. Rekam jejak adalah rangkaian tindakan perbuatan atau pemikiran seseorang yang utuh dari waktu ke waktu. Dan itu tidak bisa dipenggal-penggal. Karena seiring waktu rekam jejak seseorang bisa berubah entah lebih baik atau lebih buruk. Dalam konteks Prabowo, rekam jejaknya yang semula dianggap pemarah dan emosional berubah seiring perjalanan hidup yang dilakoninya. Prabowo sendiri mengakui ia banyak berubah setelah mengalami kekalahan demi kekalahan pada Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku belajar banyak dari kegagalan. Iya, ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus.
Ia juga mengaku banyak belajar dari Presiden Jokowi setelah memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Namun banyak pihak yang tetap saja ingin memberikan kesan bahwa Prabowo pemarah. Misalnya dengan memotong dan menayangkan video dari angle tertentu yang memperlihatkan Prabowo sedang memegang kerah jas Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di tengah debat Cawapres. Ketika potongan video itu diunggah ke media sosial, muncul kesan seolah-olah Prabowo sedang marah dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Bahlil. Padahal saat video itu ditayangkan secara utuh, dengan angle yang netral, yang terlihat justru keakraban di antara keduanya. Keduanya tampak tertawa-tawa. Ketika debat tengah berlangsung, tampak Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menarik kerah jaket Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Prabowo nampak memanggil Bahlil dan membisikkan sesuatu dan saling tertawa di akhir perbincangan keduanya. Menurut Bahlil, hubungannya dengan Prabowo sudah seperti hubungan kakak dan adik. Begitu, Pak. Yang pertama, saya semalam sama Pak Prabowo itu, Pak Prabowo panggil saya. Dan yang kedua, nggak ada yang merasa ditarik. Itu kan cuma kepingan video saya aja yang dipotong itu. Jadi saya juga kaget. Saya kan berdiskusi sama Pak Prabowo. Dan saya hubungannya sama Pak Prabowo itu kan hubungan abang adik. Hubungan senior junior. Dan nggak ada lah sampai begitu-gituan. Mungkin saya melihat karena dari calon lain itu nggak ada lagi materi perdebatan yang lain, dimunculkan opini itu. Prabowo pada dasarnya seorang penyabar, rendah hati dan humoris. Tidak punya dendam terhadap siapapun, meski sering disakiti dan dikhianati. Bahkan difitnah. Sesekali ia bicara meledak-ledak, tapi bukan marah. Jika video-video Prabowo dilihat secara utuh, kita akan mendapatkan kesan positif terhadap calon presiden nomor urut 2 ini. Kembali kepada cherry picking. Hendaknya kita tidak terpengaruh dengan praktek-praktek semacam itu dan tidak ikut menyebarkan perbuatan cherry picking, apalagi melakukan cherry picking dengan sadar. Seperti nasihat yang sering kita dengar, bijaklah bersosial media. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Min Mod. Prabowo Gibran, Man of Our Time.